Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk mata kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu dengan judul Indonesia Gelap, kajian kritis terhadap dampak kebijakan pemerintahan pada keberlangsungan di masyarakat Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya berasal dari Cita Nanda Bagwanta dengan NIM 1230019 sama dengan rekan saya. Faisal Logistia dengan NIM akhir 109 dari Angkatan 23. Baik, baik untuk data belakang sendiri yaitu Gerakan Indonesia Gelap ini sebagai respon terhadap kebijakan pemerintah melalui berbagai platform digital dan aksi massa dengan membangun wacana yang menggugah dalam publik mengenai kebijakan-kebijakan kependudukan masyarakat dengan contoh penyimpangan dari kebijakan pemerintah yaitu ada yang pertama pemangkasan anggaran pendidikan, yang kedua pajak yang tinggi tidak diimbangi dengan pengeluaran jujur dan transparan, serta yang terakhir ada kelangkaan gas LPG 3 kilo dan yang lain-lain. Untuk rumusan masalah pada permasalahan kali ini ada tiga. Yang pertama, apa saja faktor yang menyebabkan masalah Indonesia gelap? Yang kedua, bagaimana dampak yang dihasilkan dari isu Indonesia gelap terhadap kehidupan masyarakat? Dan yang ketiga, apa saja solusi yang dapat dilakukan pemerintah untuk memperbaiki isu Indonesia gelap? Baik, jadi Tagar Indonesia Gelap ini sendiri menjadi trending topik di media sosial, di mana jumlah postingan di media sosial sendiri mencapai lebih dari 81.900 tweetan, di mana Tagar Indonesia Gelap merupakan slogan yang digunakan oleh masyarakat untuk menyoroti berbagai permasalahan dan pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto, serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tagar Indonesia Gelap merupakan tema unjuk rasa yang menuntut pertanggungjawaban atas sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Untuk timelinenya sendiri, dimulai dari per 17 Februari, hashtag Indonesia Gelap menjadi trending topik di media sosial X. Yang selanjutnya pada 17 Februari, PEM SI berkumpul di wilayah Patung Kuda di Jalan Merdeka Selatan. Pada tanggal 18 sampai 19 Februari, aksi digendangkan berlangsung di Jakarta, Pontianak, Jambi, Kepulauan Riau, dan daerah lainnya. Kemudian tuntutan pada masa ASI yang disampaikan oleh BMSI dari UI sendiri, yang pertama ada pemotongan anggaran pendidikan harus dibatalkan. Kemudian meminta penghentian proyek-proyek strategis nasional atau PSN yang dinilai menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kemudian menolak perubahan Undang-Undang Minerba. Kemudian menuntut diakhirinya keterlibatan militer dalam sektor sipil. Kemudian mendorong pemerintah untuk mengesahkan Undang Masyarakat Adat. Selanjutnya menolak instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 karena dinilai membahayakan sektor publik penting seperti pendidikan dan juga kesehatan. Kemudian mendesak evaluasi program makanan bergizi gratis. Tuntutan yang lainnya adalah menuntut agar pemerintah merealisasikan anggaran tenaga pendidik, mendesak Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk memberantas korupsi. Yang selanjutnya menolak perubahan undang-undang yang dinilai memperkuat kekuasaan aparat, menuntut efisiensi dalam struktur pemerintahan, serta reformasi terhadap pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab dan menyalahgunakan kekuasaan. Yang selanjutnya ada menolak revisi tata tertib DPR karena berpotensi menutup ruang kritik. Yang selanjutnya ada menyerukan perlunya reformasi menyeluruh dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia untuk menghapus budaya kekerasan. Kemudian dampak dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan sendiri ada beberapa dan juga terdampak ke berbagai sektor. Sebelumnya untuk di sektor ekonomi sendiri terdampak pada pajak yang tinggi yang tidak diimbangi dengan pengeluaran yang jujur dan juga transparan, di mana banyak sekali wilayah yang terjadi kelangkaan gas 3 kilo LPG, di mana masyarakat terpaksa membayar harga jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET.
Hal ini memperparah beban ekonomi rumah tangga, terutama bagi pelaku usaha kecil ataupun UMKM. Kemudian di sektor pendidikan, pemotongan anggaran ini dinilai sebagai langkah yang sangat kontraproduktif, di mana sekolah dan universitas mengalami dampak yang secara langsung, di mana berkurangnya subsidi operasional, serta minimnya fasilitas, dan terlambatnya program beasiswa, di mana bagi masyarakat dari kalangan menengah ke bawah, kondisi ini mempersempit akses terhadap pendidikan yang layak. Untuk dampak kebijakan dari yang lain, antaranya budaya dan etika. Perasaan terabaikan oleh sistem yang ada, mendorong banyak masyarakat untuk mencari jalan keluar, baik itu melalui migrasi ke luar negeri atau melalui pilihan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada dengan cara yang lebih pragmatis. Untuk di sektor politik, banyak kasus menunjukkan bahwa hukum lebih keras terhadap rakyat kecil, sementara pelaku pelanggaran dari kalangan elit cenderung lolos dari jeratan hukum. Kondisi ini menyebabkan ketidakadilan yang menciptakan jurang kepercayaan yang makin dalam antara rakyat dan institusi hukum. Kemudian untuk dampak kebijakan terhadap berbagai sektor yang selanjutnya yaitu untuk dampak sosial sendiri, di mana terdapat ketidakstabilan ekonomi yang dipicu oleh pemangkasan anggaran, di mana terdapat kenaikan harga bahan pokok dan juga meningkatnya angka pengangguran. Di sini kondisi ini menurunkan daya beli masyarakat dan juga memperlebar kesenjangan sosial kelompok elit dan rakyat kecil. Nah, selanjutnya di sektor industri, ini berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan investor terhadap sektor industri di Indonesia, di mana akibat protes dan kekerasan politik menghambat operasional dari usaha, sehingga terutama UMKM dan industri padat karya rentan terhadap perubahan serta kebijakan. Untuk kesimpulan dari permasalahan ini, yang pertama adalah gerakan Indonesia Gelap muncul akibat keresahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil, seperti pemotongan anggaran pendidikan, kelangkaan energi, dan ketimpangan ekonomi. Yang kedua, dampak dari isu ini meluas ke berbagai aspek kehidupan, membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara. Yang terakhir, mahasiswa dan publik menuntut pemerintah agar membuat kebijakan yang inklusif, transparan, dan berpihak pada rakyat demi keadilan sosial. Kemudian saran yang bisa kami sampaikan, yang pertama untuk semua masyarakat, terutama pemerintah dan mahasiswa, harus dapat aktif untuk memperbaiki keadaan dengan melalui dialog dan berpihak kepada rakyat. Kemudian, mahasiswa perlu menjadi penggerak literasi, pemikiran kritis, di mana mahasiswa sebagai advokasi hukum melalui dukungan yang dapat disampaikan. Kemudian, masyarakat umum tetap dapat berpartisipasi aktif dan menjaga soliditas sosial. Kemudian terakhir, perubahan adalah tanggung jawab bersama seluruh bangsa dan dilakukan dengan semangat kolektif untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.